Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras rumahnya ya. Di sini terdapat beberapa jenis tanaman hias yang pertumbuhannya cukup bagus ya, terlihat rimbun-rimbun sekali. Dan kemudian untuk koleksi tanaman hiasnya tidak hanya pada bagian depan ini, namun juga berada di samping rumah. Dan ini ya, terlihat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Namun sebelum saya mereview beberapa jenis tanaman hiasnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya bakalan mereview dulu ya pada bagian tanaman hias yang berada di sini. Dan untuk tanaman hias yang berada di sini ini menghadap ke arah barat. Jadi ketika waktu siang hingga sore, jelas ya pada bagian tempat ini full dengan cahaya matahari. Dan apakah ada daun dari tanaman hias yang di sini yang mengalami masalah? Di sini ada tanaman hias seperti ada tanaman hias, ada Peperomia watermelon, kemudian juga ada Aglonema. Ini semacam kayak Big Roy, namun sepertinya lagi dari tekstur daunnya ini kayak masuk ke jenis yang NN ya. Daunnya kecil, agak membulat. Ini berbeda sekali dengan kayak Big Roy. Memang untuk corak ataupun varian dari tanaman hias Aglonema itu banyak banget ya. Namun apakah ini Big Roy ataupun NN, ini tidak begitu jelas ya. Namun dari keadaan daunnya yang lebih kecil dan agak bulat, ini sepertinya masuk yang ke NN. Di sini terlihat cukup banyak. Dan untuk masalah daunnya ya, ini tidak begitu rusak sekali karena kebetulan ya pada bagian sampingnya di sini ada rumah dan kemudian juga ada pohon jeruk yang setidaknya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Nah, di sini ada tanaman hias Peperomia watermelon. Di sini juga keadaan warna daunnya ini bagus, namun hanya kurang rimbun ya. Karena apa? Karena munculnya bunga ataupun tumbuhnya bunga dari tanaman hias Peperomia ini merupakan penghambat dari munculnya daun-daun baru ya. Ini alangkah baiknya ketika tanaman hias Peperomia untuk jenis apapun ketika memang sudah memunculkan bunga Peperomia, ini alangkah baiknya dipangkas. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia Dragon Silver. Di sini untuk penggunaan media tanamnya menggunakan sekam yang dicampur dengan tanah, namun memang keadaannya lembab. Karena memang untuk jenis tanaman hias Alocasia ya, merupakan salah satu tanaman hias yang cukup rakus ya dengan air. Dan tanaman hias ini juga ketika ditaruh di bagian indoor ini sangat cocok sekali. Karena untuk jenis tanaman hias Alocasia tidak memerlukan intensitas cahaya yang banyak. Cukup diletakkan pada bagian jendela yang terkena biasan cahaya matahari ataupun cahaya lampu, ini sudah bisa tumbuh dengan baik sekali untuk jenis Alocasia. Keren banget. Kemudian saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias Aglonemanya. Di sini untuk media tanam yang digunakan untuk tanaman hias Aglonemanya di sini hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran, namun keadaannya memang sudah lembab ya. Dan sebenarnya untuk jenis tanaman hias Aglonema itu masalahnya adalah pembusukan pada bagian batang dari tanaman hias tersebut. Dan sebenarnya ketika melakukan penanaman awal ya, kalau memang belum benar-benar tumbuh seperti ini, baru sekitar sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, ini alangkah baiknya melakukan penyiraman itu jangan sering-sering ya. Bisa dilakukan ketika media sudah terlihat agak kering ataupun bisa sampai 5 hari sekali, agar menghindari pembusukan pada batang tanaman Aglonema tersebut. Namun ketika memang sudah benar-benar tumbuh seperti ini dilakukan penyiraman 2 hari sekali juga tidak bermasalah.
Kemudian juga ada tanaman hias, ada aglonema lipstick. Dan di sini saya menemukan ada dua batang yang keadaannya memang sudah tua seperti ini, dan keadaannya juga tidak begitu bagus ya, agak kurus. Memang ketika tanaman hias aglonema sudah terlihat tua seperti ini dan tidak dilakukan propagasi ya ataupun pemangkasan pada bagian batangnya, itu biasanya mengalami masalah kekurusan pada tanaman tersebut. Namun ketika dilakukan propagasi, ditanam kembali, setidaknya tanaman tersebut akan menjadi remaja lagi ya. Dan untungnya lagi pada bagian mata tunas dari batang tanaman hias aglonema ini akan segera memunculkan tunas-tunas baru. Keren banget ya. Dan di sini juga ada begonia Martin Mysteri. Dan juga ada tanaman hias, ada keladi Mirjani. Dan di sini juga untuk penggunaan media tanamnya ya, hanya tanah. Memang ketika menggunakan media tanam tanah itu tidak terlalu beresiko terhadap adanya jamur ya, jadi akan aman sekali. Meskipun pada akhirnya ketika media tanam tanah itu terlalu sering disiram ya, pada akhirnya juga akan bantat. Namun hal itu bisa diakali dengan cara menggunakan sebilah kayu ataupun yang lainnya ini dibuat gemur lagi. Kalau tidak juga bisa dilakukan penyiraman dengan menggunakan air cucian dari beras. Itu juga bagus sekali karena mengandung vitamin B1 ya. Dan saya bakalan beralih pada bagian sebelahnya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias, diantaranya ada bougainville, kemudian juga ada puring, kemudian juga ada hortensia, dan beberapa jenis tanaman hias keladi, dan ada tanaman hias janda bolong Andansoni ini jenisnya. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya, bagaimana cara menjadikan tanaman hias janda bolong tanpa harus merambat memanjang seperti ini. Ini alangkah baiknya bisa ya dilakukan pemangkasan pada bagian pangkal dari batang tanaman hias janda bolong ini, agar pada bagian pangkal ini ya banyak memunculkan tunas, setidaknya 2 ataupun 3, yang menjadikan tanaman hias janda bolong ini selalu terjaga kerimbunannya. Dan saya bakalan beralih ke bagian depan. Nah, di sini pada bagian tanaman hias ini ya, ini menghadap ke arah selatan. Namun ketika pagi hingga sore, yang jelas pada bagian depan ini ya, ini terkena cahaya matahari secara full, yang menjadikan beberapa daunnya ya, di sini memang agak mengalami kerusakan. Kalau pertumbuhannya ini bagus karena terbukti dengan rimbun seperti ini ya, hanya masalah penempatan saja. Karena menurut saya ya, untuk jenis tanaman hias daun seperti tanaman hias ada calathea, anthurium, ada alocasia, dan termasuk aglonema juga, ketika berada di daerah yang begitu banyak terkena asupan cahaya matahari ya, maka yang akan terjadi hanya seperti ini ya, daun-daunnya. Nah, ini berbeda sekali ya. Untuk jenis tanaman hias aglonema bigcroy dengan yang ini berbeda sekali dari ukuran daunnya. Ini lebih kecil. Dan di sini terlihat bagus banget. Dan berbeda lagi untuk jenis tanaman hias keladi ya, ketika banyak asupan cahaya matahari, maka juga yang ada warna daunnya makin bagus. Jadi penempatan untuk setiap tanaman hias itu jelas berbeda ya. Dipilih mana yang memang bagus berada di halaman ataupun yang bagus berada di tempat yang agak teduh, agar menjaga warna daunnya tersebut. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya, media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.